wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan judul tausiah kita, yaitu menunggu giliran. Pemirsa, semua kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita dipanggil, kapan kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua apapun jenisnya, yang penting ia bernyawa, maka akan menemui kematian. Baik itu manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan sekalipun. Bahkan malakul maut, sang pencabut nyawa, juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, baru kemarin kita mendengar kabar duka jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, yang mana jumlah penumpang beserta awaknya 62 orang. Itu sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan pemirsa, ada beberapa orang ingin ikut dalam pesawat sebelum kejadian, tapi dibatalkan kepergian mereka dikarenakan ada beberapa alasan. Mungkin mahalnya tes swab dan lain sebagainya. Satu keluarga 8 orang, lalu mereka memutuskan untuk naik kapal laut dari Jakarta ke Pontianak. Lalu tiket pesawat yang mereka sudah ambil, mereka rela untuk hanguskan. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata inilah namanya yang dibuat oleh Allah. Wa makaru wa makarullah, rekayasa Allah bagi orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah kapan ajal kematian menjemput. 62 orang dihimpun dalam sebuah tempat lalu meninggal dunia. Sementara orang-orang yang ingin ikut akhirnya dibatalkan karena mereka belum lagi ditentukan kapan ajal kematian pada saat itu. Karena belum lagi waktunya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah skenario yang tidak akan pernah diketahui oleh manusia. Untuk itu hadirin, kita hanya menunggu giliran. Kapan kita akan dipanggil oleh Allah? Kapan kita menghadap Allah? Apakah dalam keadaan husnul khotimah ataukah dalam keadaan su'ul khotimah? Bayangkan pemirsa, pilot yang mengemudikan pesawat tersebut, apa ia katakan sebelum ia naik pesawat? Untuk apa terbang tinggi-tinggi kemanapun dan tidak akan mendapatkan surga kalau seandainya tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Pesan yang sangat begitu menggugah hati kita. Subhanallah. Apa gunanya kita terbang tinggi? Apa gunanya kita pergi kemanapun, tapi kita meninggalkan sholat, maka surga tidak akan kita dapatkan. Dan kita harus ketahui pemirsa yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang soleh kembali kepada Allah, sebenarnya mereka tidak meninggal. Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat." Jangan sekali-kali kita mengatakan bahwasanya orang yang meninggal dunia itu meninggal, mati. Bal ahya, tapi sebenarnya mereka masih hidup, tinggal hanya bertukar tempat saja. Mereka terbang begitu tinggi, setinggi-tingginya untuk menggapai ridho Allah, untuk menuju sebuah tempat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kepada orang-orang
Untuk itu pemirsa, jangan sampai giliran kita saat ini, lalu kita dalam keadaan tidak beriman, lalu kita sedikit menjalankan perintah Allah. Tapi ketika kita mempersiapkannya, maka insya Allah, maka mudah-mudahan giliran yang Allah berikan, lalu dipanggil oleh Allah, maka kita akan tersenyum meninggalkan dunia yang fana ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berbahagialah kalau kita sudah mempersiapkan segala hal. Karena Rasul sampaikan, orang yang kuat, orang yang cerdas, orang yang pintar, bukan dikarenakan pandai bergulat, bukan dikarenakan bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi orang yang cerdas, orang yang kuat, orang yang pintar adalah ketika ia senantiasa mempersiapkan diri untuk mengingat kematian, untuk kembali kepada sebuah tempat yang kekal abadi selama-lamanya. Untuk itu, mari kita jadikan ibrah, pelajaran, sehingga insya Allah kita akan menjadikan dan meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.